Buruh? Teman-teman buruh antara gelap dan terang. Apa itu? Kalau kita bisa meyakinkan mereka bahwa ini situasi ini bukan hanya di Indonesia terjadi, di seluruh dunia. Dan ini indikator-indikator ekonomi yang seharusnya dari situ kita bisa imply bahwa ekonomi kita tidak baik-baik saja. Yang ditakutkan adalah hope. Ya, kita akan stres ketika kita lihat hope itu semakin menipis. Ya, bahwa kita on the way down, ya kan? No matter berapa tinggi kita berada. Jadi simpel aja, kita paling kasat mata lah kemarin. Bagaimana pemudik begitu drop ya. Padahal yang namanya mudik itu, lebaran itu, dibela-belain loh bos. Karena itu tradisi yang udah ratusan tahun. Dipersembahkan oleh Pemirsa, di tengah kabar tak sedap tentang gaya komunikasi pemerintahannya yang dinilai buruk, Presiden Prabowo Subianto pun membuat gebrakan. Selama 3 jam, Presiden Prabowo Subianto membuka dialog bersama dengan para ekonom dan pengusaha di acara Sarasen Ekonomi Selasa lalu. Dialog ini bergulir ketika perekonomian dunia sedang terguncang akibat perang dagang yang ditabuh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Berbeda dengan opini yang berkembang di luar sana, Presiden Prabowo di forum ini mengatakan Indonesia baik-baik saja. Tidak perlu cemas seperti banyak negara lain karena Indonesia bisa berdiri di atas kaki sendiri. Berbeda dengan opini yang berkembang di luar sana, Presiden Prabowo di forum ini mengatakan Indonesia baik-baik saja, kita tidak perlu cemas, fundamental perekonomian kita masih baik. Memang Presiden Trump akhirnya menunda pemberlakuan tarif impor selama 90 hari termasuk kepada Indonesia. Namun bukan berarti ancaman krisis ekonomi global sudah hilang. Genderang perang dagang yang terus ditabuh Presiden Trump kepada Tiongkok akan berdampak secara global. Para ekonom mewanti-wanti terjadinya perlambatan ekonomi di tanah air karena Amerika Serikat dan Tiongkok adalah 2 negara tujuan utama ekspor Indonesia. Banyak dampak yang sudah terasa seperti anjloknya IHSG dan pelemahan rupiah, belum lagi ancaman badai PHK. Singkatnya, krisis sedang mengintai Indonesia. Namun di acara Sarasen Ekonomi yang dihadiri oleh ekonom dan pengusaha, Presiden Prabowo dan sejumlah pembantunya kompak mengatakan Indonesia akan mampu melewati badai ini. Optimis memang harus, namun berbagai program yang disampaikan Presiden Prabowo di acara ini justru dinilai salah langkah. Seperti rencana membuka keran impor selebar-lebarnya yang menurut sejumlah pakar justru bisa jadi resep mempercepat menuju krisis di Indonesia. Sebesar apa ancaman kegelapan yang dihadapi Indonesia gara-gara gonjang-ganjing ekonomi global saat ini? Dan sudahkah pemerintah kita mengeluarkan jurus terbaik atau baru sebatas omon-omon saja? Inilah kontroversi selengkapnya. Indonesia katanya tidak gelap. Bersama saya Zilvia Iskandar. Ekonomi kita azasnya adalah kekeluargaan. Tidak boleh ada orang yang lapar di Republik yang merdeka 80 tahun. Tidak boleh ada orang yang tinggal di bawah kolong jembatan. Ini menusuk rasa keadilan. Tidak boleh ada orang yang tidak makan. Saya sudah mulai sadar bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang. Dan itu adalah tanggung jawab saya. Saya bilang saya nggak suka orang yang hanya omon-omon. Hanya omon-omon. Terus terang aja. Saya bertahun-tahun saya sudah ingatkan. Mari kita bangun ekonomi kita. Dengan sasaran berdiri di atas kaki kita sendiri. Di zaman sekarang, pemimpin harus terbuka untuk masukan. Kita tidak anti kritik. Saya juga heran. Ya, ada orang yang mengatakan Indonesia gelap. Ya, saya kalau dia memang merasa gelap ya itu hak dia. Tapi kalau saya bangun pagi saya lihat Indonesia cerah. Saya optimis. Saya bangga sekarang jadi Presiden Republik Indonesia. Kekayaan kita akan kita kuasai. Akan kita kelola untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.
Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 6 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya adalah Hanif Dakiri, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI. Selamat malam, Mas Hanif. Selamat malam, Mbak Mas Sylvia. Hanif, Selamat di malam, Komisi pemirsa. 11 fokus pada keuangan negara. Kemudian juga ada Mbak Irma Suryani, anggota Komisi 9 DPR RI, yang salah satunya membidangi ketenagakerjaan. Mbak Irma, selamat malam. Malam. Berikutnya juga ada Astrio Veligen, jubir Partai Gerindra. Mas Astrio, selamat malam. Selamat malam, Mbak Sylvia. Kemudian di sebelah kiri saya ada Mas Nailul Huda, ekonom dari Selios. Mas Nailul Huda, selamat malam. Kemudian juga ada Bang Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Bang Iqbal, selamat malam. Assalamualaikum. Ini hadir 4 jam lebih ya di Sarasehan ya. Oke, kemudian juga ada Profesor Ferry Latuhihin, ekonom. Prof. Ferry, selamat malam. Prof. Ferry ini juga mantan anggota Dewan Pakar Ekonomi di TKN Prabowo Gibran dulu. Kita lihat coba sekarang bagaimana analisa dari Prof. Ferry. Tapi sebelum itu pemirsa, kami ingin menyampaikan bahwa kita hampir sepekan terus membahas soal penerapan tarif resiprokal yang dikenakan oleh pemerintah Amerika Serikat. Sejak Indonesia masuk dalam daftar negara yang terkena tarif resiprokal atau tarif timbal balik oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Indonesia langsung memutuskan untuk menempuh jalur negosiasi ketimbang retaliasi. Kalau retaliasi itu artinya membalas. Hasilnya Indonesia menjadi satu dari 75 negara yang ditunda kenaikan tarif resiprokalnya oleh Amerika. Dan penundaan ini akan berlaku hingga 90 hari atau 3 bulan ke depan. Nah, Indonesia sekarang sedang dalam proses untuk membujuk Amerika Serikat untuk menurunkan tarif resiprokal 32% yang dikenakan kepada Indonesia dengan berbagai penawaran. Kami merangkum beberapa di antaranya. Pertama, Indonesia akan meningkatkan volume impor produk dari Amerika seperti misalnya kacang kedelai, kemudian gandum, kapas, engineering product, LPG, dan LNG. Presiden Prabowo bahkan mengatakan jika yang diinginkan Trump adalah tidak ada lagi defisit neraca perdagangan yang dialami Amerika, maka istilah dari Presiden Prabowo, Indonesia akan tawarkan pakpok. Maksudnya itu ya udah setara. Kalau Indonesia surplus 17 miliar dolar Amerika, maka Indonesia akan impor lebih banyak dari Amerika supaya Amerika juga dapat tambahan 17 miliar dolar itu. Nah, tawaran berikutnya kita akan lihat di next slide. Indonesia akan memberikan insentif fiskal dan non-fiskal berupa keringanan bea masuk dan juga berbagai pungut dari dan juga keringanan dari berbagai pungutan pajak. Kemudian yang ketiga kita lihat Indonesia juga akan lebih fleksibel terhadap TKDN atau tingkat komponen dalam negeri. Nah, apabila tawaran ini nanti diterima oleh Amerika, maka barang di sektor ICT atau teknologi informasi dan informatika yang diekspor Amerika ke Indonesia akan diberikan kelonggaran TKDN yaitu di bawah 25%. Presiden mengatakan Indonesia harus realistis. TKDN yang dipaksakan membuat Indonesia kalah kompetitif. TKDN makanya akan dibuat lebih fleksibel dan diganti dengan insentif. Selain menawarkan 3 hal tadi, Presiden Prabowo juga mengatakan akan menghapus kuota impor. Masih banyak pertanyaan sebetulnya, ini kuota impor untuk komoditas apa yang dimaksud? Hintnya atau petunjuknya yang disampaikan oleh Presiden adalah komoditas yang menyangkut hajat hidup banyak orang. Kebijakan ini langsung menuai kontroversi karena selama ini kuota impor dibatasi demi menjaga industri dalam negeri. Dan terakhir, dalam acara Sarasehan Selasa lalu, Presiden Prabowo langsung menyetujui usul dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI untuk membentuk Satgas PHK sebagai antisipasi dari dampak PHK. Saya akan langsung bertanya kepada Bang Said Iqbal di sini karena ikut menghadiri Sarasehan Ekonomi pada Selasa kemarin hampir 4 jam. Bang Iqbal, jadi ketika mendengarkan penjelasan Pak Prabowo dan juga para menterinya mengenai Indonesia saat ini, apa strategi Indonesia untuk menghadapi tantangan ekonomi global, merasa teryakinkan bahwa Indonesia tidak gelap, bahwa Indonesia itu cerah seperti kata Pak Presiden? Yang pertama tentu seorang pemimpin tertinggi dalam satu negara atau satu organisasi menumbuhkan optimisme. Semangat untuk tetap bertahan, kalau perlu bangkit. Aura itu terasa sekali di ruangan itu
oleh Pak Prabowo. Jadi kalau ditanya gelap atau cerah, tergantung sudut pandang. Oke. Anak muda tetap bilang gelap. Bang Iqbal boleh pakai mikrofonnya, seperti ada gangguan di audio. Baik, saya ulangi. Jadi yang paling penting dalam kepemimpinan bagi kami orang-orang kelas bawah, khususnya buruh, adalah tentang menumbuhkan optimisme, semangat untuk tetap bertahan dalam kesulitan. Tentu optimisme itu harus diiringi dengan tindakan yang kita lihat, apa jejak rekam tindakan yang akan diambil kebijakan. Nah, bagi kami sudut pandang gelap atau cerah, Pak Prabowo mengatakan cerah, teman-teman mahasiswa dan anak muda menyatakan gelap, itu sudut pandang harus diberi ruang yang sama. Teman-teman buruh? Teman-teman buruh antara gelap dan terang. Apa itu? Mendung. Mendung tapi tidak kelabu. Jadi bagi buruh yang terasa sekali itu adalah seperti kami sampaikan kepada Bapak Prabowo adalah dampak PHK. Oke. Secara makro Bu Sri Mulyani misalnya menjelaskan fundamental ekonomi baik, it's okay. Beliau memahami itu, APBN juga katanya siap bertahan. Nanti Pak Ferry bisa menganalisa lebih lanjut. Kemudian dari Pak Menko Perekonomian, fundamental ekonomi kita baik. Tapi secara mikro itu di tingkat perusahaan. Mikro itu kan tentang penawaran permintaan. Ada permintaan barang, maka ditawarkan. Kalau nggak ada yang minta barang, ya produksi stop, berarti PHK. Nah, karena itu kita coba gali, karena itu masih lebaran waktu itu ya. Dari teman-teman serikat pekerja di tingkat perusahaan melaporkan, Bang, kami sudah diajak berunding oleh pimpinan perusahaan yang menyatakan dampak daripada tarif Trump akan menghantam industri yang mereka jalani, terutama tekstil, garmen, sepatu, elektronik yang 100% ke Amerika ekspor, kemudian suku cadang, otomotif, karet, sawit, dan beberapa pertambangan dan beberapa sektor lain. Oke. Nah kalau udah diajak berunding itu tanda-tanda pasti akan ada PHK. Nah kami sampaikan, kami kalkulasi, Baik. Pak Presiden kalkulasi kami dalam 3 bulan ke depan, boleh jadi salah. Tapi kami harus sampaikan, bukan hanya semua yang enak-enak atau ABS saja, asal Bapak senang. 50.000 buruh terancam PHK. Sudah ada kalkulasi itu. Boleh nanti Sudah dijelaskan kami dari mana datangnya bisa Ya. sampai 50.000 itu tuh. Ya. Tapi saya geser dulu ke Mbak Irma. Mbak Irma, lagi-lagi Indonesia cerah tidak gelap itu fakta atau retorika? Retorika. Kenapa? Kalau menurut saya hari ini di dapil saya contohnya ya, itu petani-petani menyatakan sangat gembira karena hasil penjualan gabah mereka naik, kemudian pupuk juga sekarang sudah langsung. Dan mereka menerima harga pupuk itu sama dengan harga yang sudah disampaikan pemerintah. Itu pertama. Nah yang kedua, tadi Said Iqbal mengatakan bahwa ada yang gelap, ada yang terang, gitu kan. Nah kalau ada owner perusahaan itu memanggil mereka, sebenarnya jalan keluarnya gampang kok. Mereka harus ada negosiasi. Nah itu di situ fungsinya Menteri Tenaga Kerja. Saya pernah mengalami itu ketika ada demo karena si perusahaan tidak bisa membayar UMR, itu akhirnya saya dudukkan dua-duanya. Ini sekarang produksi menurun, ya lebih dari 50%. Kami nggak bisa bayar UMR. Kalau kalian minta bayar UMR, ini kami tutup. Nah sekarang gimana caranya agar perusahaan ini tidak tutup? Kalian masih tetap bekerja. Gitu kan, ini kan sama aja dengan kenaikan yang ancaman dari Trump tadi, kan seperti itu. Sebenarnya kalau ada keberpihakan dari Menteri Tenaga Kerja mau turun gitu ya, mau melakukan pendampingan, nah Said Iqbal juga harus melakukan itu sama anak buahnya. Saya rasa nggak ada masalah, mereka pasti akan yakin mereka mau. Kan kenaikan tarif Trump itu kan bisa kalkulasi berapa sih naiknya kan gitu. Kemudian kalau ingin nggak tutup, kami turunkan gajinya sedikit, mau nggak gitu, agar tercapai itu antara produksi dengan gaji yang mereka terima. Saya yakin mereka mau kalau kita bisa meyakinkan mereka bahwa ini situasi ini bukan hanya di Indonesia terjadi, di seluruh dunia. Bahkan Menhan di Kementerian Pertahanan Amerika itu 80.000 loh yang dipecat-pecatin. Oke. Nah, artinya pemerintah harus hadir. Sahabat saya Said Iqbal ini juga harus menyampaikan kepada
anak buahnya bahwa ini harus kita duduk bersama gitu ya untuk kepentingan bersama agar PHK massal itu bisa dihindari. Tapi yang jelas ancaman itu ada ya, Mbak Irma, ya? Oke. Yakin ada. Saya ingin pindah ke Prof. Ferry. Prof. Ferry, kita belum mendapatkan jawaban yang firm ya, masih di tengah-tengah nih antara gelap dengan cerah. Tapi kalau Prof. Ferry pendapatnya bagaimana dengan berbagai indikator? Di satu sisi dari pemerintah kita mengatakan semua indikator, ada beberapa indikator perekonomian kita, fundamental perekonomian kita itu yang bagus. Ketua LPS juga sudah membenarkan itu dari survei LEI, Leading Economic Index pada bulan Maret 2025 itu juga di atas 150 poin, yang artinya fundamental ekonomi kita itu bagus. Tapi apakah Prof. Ferry juga melihat fakta di lapangan seperti itu, fundamental ekonomi kita masih bagus meskipun ada kebijakan tarif Trump itu? Gini, sebagai ekonom saya cuma melihat numbers yang saya percaya ya. Pertama adalah kalau kita lihat kemarin bagaimana pendapatan pajak kita. Terlepas dari konteks ya, pendapatan pajak dan non pajak kita kalau nggak salah drop 16,76% di kuartal pertama dibandingkan kuartal pertama. Oke, silakan Prof. Ferry. Oke. Yang kedua, kita lihat yang kasat mata. Yang kasat mata itu bagaimana pemudik kemarin turun sangat drastis ya. 50 juta orang kalau nggak salah ya, dalam percentage 24%. Yang ketiga, data yang juga tidak bisa dibohongi adalah turunnya middle income class kita jumlahnya dari 57 juta sekian sampai 47 juta sekian selama 5 tahun terakhir. Itu sebelum ada kebijakan Trump Sebelum bahkan. ada kebijakan Trump. Yang keempat, kita lihat bagaimana saving dari masyarakat kita turun dari 3 juta rupiah menjadi 1,3 juta rupiah. Dan ini indikator-indikator ekonomi yang seharusnya dari situ kita bisa imply bahwa ekonomi kita tidak baik-baik saja, terlepas dari Trump, ya kan ya. Nah, masalahnya kembali lagi, kalau tahu orang-orang turun ke jalan, mahasiswa bilang Indonesia gelap atau kabur aja dulu. Satu, Mbak, yang ditakutkan adalah hope, ya. Kita akan stres ketika kita lihat hope itu semakin menipis, ya, bahwa kita on the way down, ya kan. No matter berapa tinggi kita berada. Misalkan Mbak seorang konglomerat, oke, fine, ya kan, orang lihat dari luar, oh tajir melintir, nggak ada problem. Tapi Mbak pasti stres kalau lihat bisnis Mbak going down, ya nggak? Begitu juga dengan si kecil, tukang ojek, ya kan, walaupun memang statusnya tukang ojek cuma 100.000, tapi begitu dia mendapat harapan mendapat 150.000, kecil Mbak, tapi harapan itu naik. Ya, inilah yang membuat psikologi masyarakat mengatakan Indonesia gelap. Kenapa? Karena on the way down ekonomi kita, dan itu tidak bisa dihindari berdasarkan data-data yang ada. Tadi simpel aja, kita paling kasat mata lah kemarin, bagaimana pemudik begitu drop ya. Padahal yang namanya mudik itu, lebaran itu dibela-belain loh bos, karena itu tradisi yang udah ratusan tahun ya, bahwa pada saat lebaran mereka harus pulang, ya kan? Oke. Dan jumlahnya juga pun sangat fantastis in term of percentage, itu lebih dari 24% loh. Oke. Ya. Jadi Prof. Ferry melihat ada indikator lain yang bisa membantah apa yang disampaikan oleh pemerintah. Bukan, saya tidak mau bilang juga Indonesia ini gelap gitu loh ya, enggak. Tapi at least kita not on the way up, ya kan. Dan saya yakin bahkan OCBC sudah mendowngrade pertumbuhan ekonomi kita dari 5,2% ke 4,9%, dan Baik. setelah kasus Trump 4,7%. Oke. Sedangkan estimasi saya sendiri 4,5% loh. Oke. Ya, Oke. jauh dari So we are 5%. going down. We are going down. Bagaimana tanggapan dari Mas Astrio? We are going down, tidak seperti apa yang disampaikan oleh Presiden dan para menterinya di Sarasehan kemarin. Nanti kita akan bahas, selesai jeda pemirsa, tetaplah di Kontroversi. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.